Ku kembalikan uang suamiku di wajah mertua. Akan kubuktikan aku bisa cari uang sendiri. Diana wanita yang sabar dan mandiri. Diana adalah seorang wanita berusia 27 tahun dengan kepribadian yang lembut, sabar, dan penuh pengertian. Sejak kecil, ia terbiasa hidup mandiri karena berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang tukang kayu, sementara ibunya hanyalah ibu rumah tangga yang sesekali bekerja sebagai buruh cuci untuk membantu keuangan keluarga. Meski hidup dalam keterbatasan, Diana tumbuh menjadi sosok perempuan yang kuat dan pekerja keras. Ia tidak pernah merasa malu bekerja serabutan demi membantu orang tuanya. Semasa kuliah di jurusan tata busana di sebuah akademi kecil, Diana juga bekerja sebagai penjahit di konveksi kecil. Meski penghasilannya tidak besar, ia mampu mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa perlu meminta uang dari orang tua. Kepribadiannya yang lembut membuatnya tidak banyak menuntut dalam hidup. Diana tidak bermimpi menikah dengan pria kaya atau hidup mewah. Baginya cukup menemukan lelaki yang setia dan bertanggung jawab sudah lebih dari cukup. Itulah sebabnya ia jatuh cinta pada Rangga. Meskipun pria itu hanya seorang karyawan biasa dengan penghasilan pas-pasan. Rangga, suami yang mudah terpengaruh. Rangga adalah pria berusia 30 tahun yang bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan distribusi. Gajinya tidak besar, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa ada tabungan berlebih. Sejak kecil, Rangga terbiasa hidup di bawah kendali ibunya, Bu Mas, yang sangat dominan dalam rumah tangga. Sebagai anak laki-laki satu-satunya, Rangga tumbuh menjadi pria yang menurut dan cenderung tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Semua hal harus mendapat restu dan persetujuan dari ibunya. Bahkan saat ia memutuskan menikahi Diana, itu pun melalui proses panjang karena Bu Mas awalnya menentang hubungan mereka. Meskipun awalnya ia mencintai Diana, seiring waktu Rangga mulai berubah. Tekanan dari ibunya membuatnya semakin dingin terhadap istrinya. Ia seringkali lebih percaya pada ucapan ibunya daripada pada Diana, dan hal inilah yang membuat rumah tangga mereka mulai mengalami keretakan. Bu Mas mertua yang materialistis dan suka merendahkan. Bu Mas adalah sosok ibu mertua yang selalu menganggap dirinya paling benar. Ia berusia 55 tahun dan sejak dulu sangat mementingkan status serta materi. Dulu, suaminya adalah seorang pedagang kain yang cukup sukses. Tetapi setelah suaminya meninggal, kehidupan ekonominya mulai merosot. Namun, meskipun sudah tidak sekaya dulu, Bu Mas tetap ingin dipandang sebagai orang berada. Bu Mas ingin anaknya menikah dengan perempuan dari keluarga kaya, agar kehidupannya terangkat kembali. Itulah sebabnya ia tidak pernah menyukai Diana, karena baginya Diana hanyalah perempuan miskin yang tidak pantas menjadi bagian dari keluarganya. Sejak awal pernikahan Diana dan Rangga, Bu Mas selalu mencari cara untuk merendahkan Diana. Ia sering mencampuri urusan rumah tangga mereka, mengkritik setiap hal yang dilakukan menantunya, dan tidak segan-segan menghinanya secara terang-terangan. Latar belakang kehidupan Diana sebelum menikah. Sebelum menikah dengan Rangga, Diana sudah terbiasa hidup mandiri. Ia memiliki keahlian menjahit yang cukup baik dan sering menerima pesanan dari pelanggan kecil-kecilan. Meskipun penghasilannya tidak besar, ia mampu mengelola keuangan dengan baik. Namun, setelah menikah, Diana memutuskan untuk fokus mengurus rumah tangga karena Rangga menginginkan seorang istri yang tidak bekerja. Ia menerima keinginan suaminya dengan ikhlas dan mencoba menjalani perannya sebagai istri yang baik. Namun, ia tidak menyangka bahwa keputusannya itu justru menjadi awal penderitaannya. Kondisi ekonomi yang terbatas, tetapi Diana tetap berusaha hemat. Diana dan Rangga tinggal di rumah kecil peninggalan almarhum ayah Rangga. Rumah itu cukup untuk mereka bertiga, tetapi jauh dari kata nyaman. Atap sering bocor saat hujan, dindingnya sudah mulai kusam,
dan banyak perabotan yang sudah tua tetapi tidak bisa diganti karena keterbatasan dana. Setiap bulan, Rangga hanya memberinya uang belanja Rp500.000 untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga. Dengan jumlah yang sangat minim itu, Diana harus pintar-pintar mengatur pengeluaran. Ia terbiasa belanja di pasar tradisional, memilih bahan makanan yang lebih murah tetapi tetap bergizi. Diana juga sering mencari diskon dan membeli kebutuhan rumah tangga dengan cermat agar uang bisa cukup hingga akhir bulan. Namun, meskipun sudah berhemat sekuat tenaga, tetap saja uang itu sering tidak cukup. Hal inilah yang menjadi celah bagi Bu Mas untuk menyerangnya. Setiap kali Diana kehabisan uang sebelum akhir bulan, Bu Mas selalu menuduhnya boros dan tidak becus dalam mengelola rumah tangga. Padahal, jika dihitung, uang Rp500.000 itu nyaris mustahil cukup untuk kebutuhan sebulan, mengingat mereka bertiga harus makan, membayar listrik, air, serta kebutuhan lainnya. Tapi Diana tetap bersabar, berharap suatu hari nanti mertuanya akan mengerti betapa sulitnya hidup dalam keterbatasan. Namun, sayangnya harapan itu hanyalah angan-angan kosong. Bu Mas tidak pernah peduli dan terus mencari cara untuk menjatuhkan Diana di mata Rangga. Diana berjuang mengelola uang belanja. Rumah kecil tempat mereka tinggal bukanlah rumah yang nyaman. Bangunan tua itu berdiri di atas tanah sempit dengan ket dinding yang sudah mulai pudar. Halaman depannya hanya cukup untuk 2 pot tanaman yang Diana rawat dengan telaten. Meskipun seringkali Bu Mas mengomentari bahwa tanaman itu hanya buang-buang tempat. Di dalam rumah, ruang tamunya sempit dengan sofa tua yang busanya sudah kempis. Dapur berada di bagian belakang dengan perabotan yang serba terbatas. Kompor gas yang mereka pakai seringkali bermasalah, tetapi Diana tidak pernah mengeluh. Ia menerima keadaan itu dengan sabar, meyakinkan dirinya bahwa kebahagiaan tidak selalu diukur dari kemewahan. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya lelah, campur tangan Bu Mas dalam segala urusan rumah tangga mereka. Setiap pagi, Diana bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Ia terbiasa memasak dengan bahan sederhana, tempe goreng, sambal, dan sayur bening yang sering menjadi menu andalan mereka. Tapi meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin, tetap saja Bu Mas tidak pernah puas. Tempe lagi. Apa kamu pikir anakku itu buruh kasar yang harus makan makanan murahan setiap hari? Komentar Bu Mas suatu pagi saat melihat Diana menyiapkan piring untuk sarapan. Diana hanya tersenyum tipis, berusaha menahan diri. Maaf, Bu, tapi kita memang harus berhemat. Lagi pula, tempe juga sehat, jawabnya dengan lembut. Bu Mas mendengus, melipat tangannya di dada. Jangan sok pintar. Kalau kamu memang bisa mengatur uang, seharusnya bisa beli daging atau ayam sesekali. Dasar perempuan tidak becus mengurus rumah tangga. Diana menghela napas, tetapi ia tidak membalas. Percuma berdebat dengan mertuanya. Rp500.000 yang harus cukup untuk sebulan. Setiap awal bulan, Rangga akan menyerahkan uang belanja kepadanya. Hanya Rp500.000 yang harus cukup untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga mereka selama sebulan. Diana sudah sangat terbiasa berhemat. Ia selalu pergi ke pasar tradisional lebih pagi agar bisa mendapatkan harga lebih murah. Ia memilih sayur yang segar tetapi murah, membeli ikan asin sebagai pengganti daging, dan mencari beras kualitas sedang agar bisa bertahan lebih lama. Selain makanan, ia juga harus mengatur uang untuk kebutuhan rumah tangga lainnya. Gas LPG harus dibeli minimal sebulan sekali. Sabun mandi, sampo, deterjen, semuanya harus dihitung dengan teliti. Diana bahkan sering menakar pemakaian sabun cuci agar bisa bertahan lebih lama. Namun, meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, tetap saja uang itu tidak pernah cukup hingga akhir bulan. Mengorbankan diri demi keluarga.
Diana seringkali mengorbankan kebutuhannya sendiri agar uang belanja bisa cukup. Ia sudah lama tidak membeli baju baru. Semua pakaian yang ia pakai adalah baju lama. Beberapa bahkan sudah mulai memudar warnanya. Jika ada yang robek, ia akan menjahitnya sendiri agar bisa tetap digunakan. Setiap kali ada diskon kebutuhan rumah tangga, ia akan membandingkan harga di beberapa toko sebelum membeli. Ia rela berjalan lebih jauh ke pasar sebelah, karena di sana harga minyak goreng lebih murah Rp1.000 dibanding warung dekat rumah. Bahkan, jika suatu hari lauk mereka terlalu sedikit, Diana lebih memilih untuk berpura-pura kenyang agar Rangga dan Bu Mas bisa makan lebih banyak. "Kamu kok nggak makan banyak?" tanya Rangga suatu malam saat melihat Diana hanya menyendok sedikit nasi dan kuah sayur tanpa lauk. "Aku lagi nggak terlalu lapar, Mas. Tadi sudah makan di dapur," bohong Diana dengan senyum kecil, padahal perutnya sudah berbunyi sejak sore. Namun, pengorbanan itu tidak pernah dianggap oleh Bu Mas. Setiap kali Diana mengatakan uang belanja mulai menipis sebelum akhir bulan, mertuanya selalu merespons dengan sindiran. "Hah? Baru tanggal segini kok sudah habis? Kamu tuh boros. Nggak bisa ngatur uang. Dulu waktu aku masih muda, uang Rp500.000 itu cukup untuk sebulan penuh, malah bisa nabung." Diana hanya bisa menunduk dan menggigit bibirnya sendiri. Ia tahu bahwa mertuanya hanya mencari alasan untuk merendahkannya. Tetapi tetap saja kata-kata itu menyakitinya. Yang lebih menyakitkan lagi adalah Rangga selalu diam. Suaminya tidak pernah membela Diana di depan ibunya. Setiap kali Bu Mas memarahi Diana, Rangga hanya duduk diam sambil pura-pura fokus pada ponselnya. Jika Diana mencoba menjelaskan bahwa uang itu memang tidak cukup, Rangga malah menimpali dengan nada dingin. "Coba lebih irit lagi, Dek. Jangan terlalu banyak beli yang nggak perlu." Diana ingin menangis, tetapi ia selalu menahan diri. Ia tidak mau terlihat lemah. Namun, satu hal yang semakin membuat hatinya terluka adalah ketika Bu Mas mulai menyindirnya secara terang-terangan. "Makanya, perempuan itu harus cari suami yang kaya. Kalau kamu dulu dengar omongan orang tuamu, pasti sekarang hidupmu enak. Bukan kayak sekarang, jadi istri kere." Diana menelan kepedihan itu dalam diam. Saat itu, ia mulai berpikir, mungkin ini saatnya ia membuktikan sesuatu kepada mereka. Diana yang mulai tertekan, tapi masih bertahan. Diana sudah terbiasa dengan perlakuan Bu Mas yang selalu merendahkannya. Tapi semakin hari, tekanan itu makin menjadi. Setiap kali uang belanja mulai menipis sebelum akhir bulan, Bu Mas langsung menuduhnya boros dan tidak becus mengelola keuangan rumah tangga. "Baru tanggal segini kok sudah habis? Apa kamu diam-diam pakai uang ini buat keperluan sendiri?" Suara Bu Mas tajam. Matanya menatap Diana dengan penuh kecurigaan. Diana menghela napas, mencoba tetap tenang. "Bu, aku selalu belanja sesuai kebutuhan rumah. Aku nggak pernah pakai uang ini buat yang lain." Namun, Bu Mas tidak pernah mau mendengar alasan Diana. "Ah, jangan ngeles. Kamu tuh nggak bisa ngatur uang. Makanya habis sebelum waktunya. Kalau aku dulu, Rp500.000 bisa buat hidup sebulan penuh, malah bisa nyimpen buat keperluan lain." Diana ingin menjawab bahwa zaman dulu harga barang jauh lebih murah. Dulu, beras mungkin masih seharga belasan ribu per kilogramnya. Minyak goreng masih murah, dan kebutuhan rumah tangga tidak seberat sekarang. Tapi percuma, Bu Mas tidak akan mau mendengar logika itu. Dan yang lebih menyakitkan, Rangga selalu diam. Diana sering berharap suaminya akan membela, setidaknya mencoba menjelaskan kepada ibunya bahwa harga kebutuhan pokok memang sudah naik dan sulit sekali mengelola uang dengan jumlah yang sangat terbatas. Namun, setiap kali Bu Mas mulai menyerangnya, Rangga hanya duduk di kursi ruang tamu,
menatap layar ponselnya seolah-olah tidak mendengar apapun. Suatu malam, saat Diana hendak mencuci piring di dapur, ia mendengar percakapan Rangga dan Bumas di ruang tamu. "Rangga, kamu harus lebih tegas sama istrimu itu," kata Bumas dengan nada rendah tapi tetap menusuk. "Kenapa lagi, Bu?" "Ya, dia boros. Masa uang Rp500.000 habis sebelum akhir bulan? Kamu harus cari istri yang bisa lebih hemat. Kalau perlu, kasih dia Rp300.000 saja bulan depan, biar dia tahu cara mengatur uang dengan benar." Diana menggigit bibirnya, menahan sakit yang merayap ke dadanya. Namun yang lebih menyakitkan adalah jawaban Rangga. "Iya sih, Bu. Aku juga heran kenapa cepat sekali habisnya. Padahal aku lihat, belanjaannya nggak terlalu banyak juga." Saat itu, Diana ingin menangis. Ia ingin keluar dan menghadapi mereka. Ingin bertanya apakah mereka tahu betapa sulitnya mengatur uang dalam kondisi seketat itu. Tapi ia menahan diri. Malam itu, Diana tidur dengan mata basah. Menahan diri demi rumah tangga. Meskipun hatinya sakit, Diana masih berusaha bersabar. Ia masih meyakinkan dirinya bahwa ini hanya ujian kecil dalam pernikahannya. Ia terus berusaha lebih hemat lagi. Kali ini, Diana mencoba cara lain, membeli bahan makanan dalam jumlah besar agar lebih murah, membuat menu mingguan agar bisa lebih terencana, bahkan mulai mencari alternatif lauk yang lebih murah seperti tahu dan ikan pindang. Namun, tetap saja, tidak ada yang bisa membuat Bumas puas. Suatu hari, Diana membuat perhitungan sederhana tentang belanja bulanannya, mencatat setiap pengeluaran agar bisa ditunjukkan kepada Bumas dan Rangga. "Bu, ini catatan pengeluaran bulan ini. Aku sudah coba sehemat mungkin, dan ini memang sudah yang paling minim. Aku nggak beli barang yang nggak perlu." Bumas melirik secari kertas itu dengan ekspresi tidak tertarik, lalu tertawa kecil. "Ngapain pakai catatan segala? Sudah jelas kamu boros. Nggak usah sok pinter dengan hitung-hitungan begitu. Dasar perempuan nggak tahu cara jadi istri." Diana menggenggam kertas itu erat, merasakan kesabaran dalam dirinya semakin menipis. Namun, lagi-lagi Rangga tidak berkata apa-apa. Bukannya membela istrinya, Rangga malah menatap Diana dengan tatapan penuh tanda tanya, seolah mulai percaya dengan kata-kata ibunya. Disitulah Diana merasa bahwa tidak peduli seberapa keras ia berusaha, ia tetap akan selalu disalahkan. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus bertahan? Diana yang mulai hancur karena fitnah. Hari itu, Diana benar-benar tidak punya pilihan lain. Persediaan bahan makanan sudah habis, gas di dapur sudah kosong, bahkan sabun cuci pun tinggal tetesan terakhir. Setelah memikirkan berbagai cara, akhirnya Diana memberanikan diri untuk meminta tambahan uang belanja kepada Rangga. Saat Rangga baru pulang kerja dan duduk melepas lelah di ruang tamu, Diana mendekatinya dengan hati-hati. "Mas, maaf, aku mau bicara sebentar," ujar Diana lembut. Rangga mengangkat wajahnya dari layar ponsel. "Apa?" tanyanya singkat. Diana menelan ludah. Ia tahu suaminya tidak suka membahas uang sepulang kerja, tetapi ini sudah darurat. "Mas, bisa nggak kasih uang belanja tambahan? Aku sudah coba irit sebisa mungkin, tapi kali ini benar-benar nggak cukup. Gas habis, beras juga tinggal sedikit." Rangga mengerutkan dahi. "Baru pertengahan bulan loh, kok udah habis? Kamu beli apa aja sih?" Diana berusaha tetap tenang. "Aku beli kebutuhan rumah seperti biasa, Mas. Aku nggak beli yang aneh-aneh, semua untuk makan kita sehari-hari." Namun, sebelum Rangga sempat merespons, tiba-tiba Bumas muncul dari dalam kamar dan langsung menyambar pembicaraan.
Hah? Tambahan uang belanja? Suara Bu Mas meninggi. Baru juga dikasih 500.000 rupiah, kok sudah habis? Apa aku nggak salah dengar ini? Diana merasakan tubuhnya menegang. Ia tidak suka jika pembicaraan mereka diintervensi oleh mertuanya. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Bu Mas berjalan mendekat. Matanya penuh sorot menyelidik. Pasti kamu boros. Diana, aku sudah duga dari awal kalau kamu nggak bisa kelola uang. Dasar perempuan nggak tahu diri. Cuma dikasih tugas belanja rumah aja nggak becus. Masih juga ngeluh. Mau tambahan uang segala? Emang suamimu itu nyetak duit? Diana menahan napas. Berusaha menelan emosi yang mulai bergejolak dalam dirinya. Bu, aku nggak boros. Aku selalu belanja seperlunya. Aku minta tambahan juga bukan karena aku foya-foya, tapi karena memang kebutuhan kita banyak. Dan harga-harga sudah naik. Jelas Diana, suaranya sedikit bergetar. Tapi, Bu Mas malah tertawa sinis. Harga naik? Alasan basi. Dari dulu harga selalu naik. Tapi buktinya aku bisa atur keuangan rumah tangga. Nggak pernah sekalipun aku minta tambahan uang belanja ke almarhum suamiku. Itu namanya istri yang tahu diri. Diana meremas ujung dasternya dengan kuat. Ia ingin berteriak bahwa zaman sekarang berbeda. Bahwa harga kebutuhan pokok meningkat pesat. Bahwa 500.000 rupiah sama sekali tidak cukup untuk menanggung semua kebutuhan rumah dalam sebulan. Namun, Rangga malah diam saja. Diana menoleh ke arah suaminya. Berharap Rangga akan membelanya. Akan mengatakan sesuatu untuk menghentikan fitnah ibunya. Tapi yang ia dapat hanyalah tatapan datar. Lalu, dengan suara yang bahkan lebih dingin dari biasanya, Rangga berkata, "Iya sih, Bu. Aku juga heran kenapa cepat sekali habisnya. Padahal aku lihat, belanjaannya nggak terlalu banyak juga." Diana membelalakan matanya. Dadanya terasa sesak. Seakan ada sesuatu yang menghantamnya dengan keras. Jadi, suaminya pun percaya bahwa ia boros? Bahwa ia tidak bisa mengatur uang? Diana tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di sana, merasakan luka yang begitu dalam menyayat hatinya. Harga diri yang diinjak-injak. Sejak malam itu, Diana mulai merasa dirinya benar-benar sendirian. Rangga tidak hanya membiarkan ibunya merendahkannya, tetapi kini juga ikut menyalahkannya. Tak hanya itu, Bu Mas semakin menjadi-jadi. Setiap hari, ia selalu melontarkan sindiran yang menusuk, seolah ingin memastikan Diana benar-benar merasa terhina. Lihat tuh, istrinya Rangga. Nggak bisa hemat, cuma tahu minta duit doang. Jadi istri kok nggak bisa ngatur uang? Pantesan habis terus. Jangan-jangan buat beli skincare ya? Zaman dulu, istri yang nggak bisa kelola uang udah pasti dimadu. Untung aja anakku terlalu baik sama kamu. Diana menahan air matanya setiap hari. Ia ingin melawan, ingin membela dirinya. Tapi untuk apa? Bu Mas tidak akan pernah mau mendengar. Dan Rangga suaminya sendiri malah memihak ibunya. Malam itu, untuk pertama kalinya Diana mulai berpikir, haruskah ia terus bertahan dalam pernikahan ini? Diana memulai perjuangannya. Setelah berhari-hari merenung dan merasa tertekan oleh ucapan-ucapan menyakitkan dari Bu Mas dan sikap acuh tak acuh dari Rangga, Diana akhirnya mengambil keputusan. Ia tidak akan lagi berharap pada suaminya. Ia tidak akan membiarkan dirinya terus-menerus dihina hanya karena uang belanja yang memang tidak cukup. Jika selama ini Bu Mas dan Rangga menganggapnya hanya sebagai istri yang menghabiskan uang, maka ia akan membuktikan bahwa ia bisa mencari uang sendiri. Malam itu, setelah Rangga dan Bu Mas tertidur lelap, Diana duduk sendirian di meja makan, menatap ponsel bututnya.
Ia mulai mencari pekerjaan yang bisa ia lakukan dari rumah, pekerjaan yang tidak akan diketahui oleh mertua dan suaminya. Karena Diana tahu, jika mereka sampai tahu ia bekerja, pasti akan ada hujatan baru. Mau kerja? Memangnya kamu punya keterampilan apa? Istri tuh tugasnya melayani suami, bukan cari uang. Diana tidak ingin menghadapi cemoohan seperti itu. Maka, ia mencari sesuatu yang bisa ia lakukan dengan diam-diam, di sela waktu mengurus rumah. Setelah berpikir keras, akhirnya ia teringat sesuatu, kemampuannya dalam menjahit. Dulu, sebelum menikah, Diana pernah membantu bibinya menjahit pakaian pesanan. Meski tidak mahir seperti penjahit profesional, tetapi ia bisa membuat baju sederhana, permak pakaian, atau sekadar menjahit aksesoris kecil. Maka, keesokan harinya, Diana memberanikan diri untuk mencoba peruntungannya. Dengan sisa uang yang ia kumpulkan dari uang kembalian belanja, yang biasanya ia sisihkan diam-diam, ia pergi ke pasar membeli beberapa gulungan benang, jarum jahit, dan kain perca murah. Saat kembali ke rumah, Bu Mas memandangnya dengan curiga. "Kamu dari mana?" tanya mertua itu tajam. Diana tersenyum tipis. "Dari pasar, Bu." Bu Mas menyipitkan mata, melirik plastik di tangan Diana. "Beli apa? Jangan-jangan belanja aneh-aneh lagi?" Diana tetap berusaha tenang. "Cuma beli perlengkapan rumah, Bu." Bu Mas masih tampak tidak percaya, tetapi ia akhirnya berbalik dan pergi ke kamarnya. Diana menghembuskan napas lega. Ia tidak bisa membiarkan siapapun tahu tentang rencananya dulu. Malam harinya, setelah memastikan Rangga dan Bu Mas sudah tidur, Diana mengeluarkan peralatan jahitnya. Di dalam kamar kecilnya, di bawah cahaya lampu redup, ia mulai bekerja. Jahitannya memang belum sempurna, tetapi Diana tidak menyerah. Ia berlatih setiap malam, mencoba berbagai pola sederhana. Setelah beberapa hari, ia mulai memberanikan diri menawarkan jasanya ke tetangga, tentu saja dengan harga murah. Awalnya, tidak ada yang percaya bahwa Diana bisa menjahit. Tetapi setelah 1-2 pelanggan puas dengan hasil pekerjaannya, perlahan pesanan mulai datang. Diana merasa harapannya kembali hidup. Setiap kali ia berhasil menyelesaikan pesanan, ada kepuasan tersendiri yang membuatnya lupa akan semua hinaan Bu Mas. Namun, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Masih ada jalan panjang yang harus ia tempuh untuk benar-benar membuktikan bahwa dirinya bisa mandiri tanpa bantuan siapapun. Diana melawan tekanan mertua dan suami. Hari itu, Diana tengah sibuk menyelesaikan jahitan terakhir dari pesanan seorang tetangga ketika tiba-tiba pintu kamar dibuka dengan kasar. Brak! Diana tersentak. Di ambang pintu, berdiri Bu Mas dengan wajah merah padam. "Apa ini? Kamu kerja?" Di belakang Bu Mas, Rangga juga berdiri dengan ekspresi kesal. Diana langsung bangkit, menyembunyikan kain yang sedang ia jahit di balik tubuhnya. Jantungnya berdebar kencang. Ini, aku hanya membantu tetangga mempermak baju mereka, Bu," jawab Diana hati-hati. Namun, jawaban itu justru membuat Bu Mas semakin marah. "Jadi benar, kamu cari uang di belakang Rangga?" Suara Bu Mas meninggi. "Dasar istri nggak tahu diri. Sudah dikasih nafkah, masih aja kurang. Memangnya gaji suamimu nggak cukup? Hah?" Diana mengepalkan tangannya erat. Ia sudah tahu reaksi seperti ini akan terjadi, tetapi tetap saja hatinya terasa perih. "Bu, aku bukan bekerja untuk melawan suami. Aku hanya ingin membantu sedikit. Aku tidak pernah meminta uang tambahan lagi, kan? Aku hanya ingin meringankan beban." "Meringankan beban?
Atau kamu ingin merendahkan suamimu? Potong Bumas tajam. Diana terdiam. Ia bisa merasakan tatapan dingin dari Rangga yang sejak tadi hanya diam. Tak lama kemudian, suaminya akhirnya bersuara. Diana, kenapa kamu begini? Aku ini kepala keluarga. Aku yang harus mencari nafkah, bukan kamu. Diana mendongak, menatap suaminya dengan mata memerah. Jadi aku harus bagaimana? Mas? Aku sudah berusaha menghemat setiap rupiah yang kamu berikan, tapi tetap saja tidak cukup. Aku juga butuh beli keperluan rumah, makanan, bahkan kebutuhan pribadiku sendiri. Apa salah kalau aku cari uang sendiri tanpa membebani siapapun? Wajah Rangga mengeras. Tapi kamu membuatku terlihat tidak becus. Seakan aku tidak bisa menghidupi istri sendiri. Diana tertawa miris. Memang tidak bisa, Mas. Ruangan itu mendadak sunyi. Bumas langsung menatap Diana dengan tajam. Kurang ajar. Kamu merendahkan suamimu sendiri. Diana menggeleng. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak merendahkan siapapun. Aku hanya mengatakan kenyataan. Apa kalian tahu berapa banyak aku harus berkorban supaya uang belanja cukup? Aku menahan lapar. Aku tidak beli baju baru selama bertahun-tahun. Aku pakai barang bekas. Aku bahkan harus berpikir 2 kali hanya untuk beli sabun mandi. Dan sekarang, hanya karena aku ingin mencari uang sendiri, kalian malah marah? Seharusnya kalian bersyukur karena aku tidak pernah meminta lebih. Rangga menghela napas panjang. Ia tahu ucapan istrinya ada benarnya, tetapi harga dirinya sebagai laki-laki sudah terlanjur terluka. Pokoknya, kamu berhenti kerja. Aku tidak mau punya istri yang sibuk cari uang sendiri dan menyepelekan suami. Diana mengerjap. Matanya menatap Rangga dengan kekecewaan mendalam. Menyepelekan suami? Mas, aku selama ini sudah bertahan dengan semua hinaan dan perlakuan buruk dari ibumu. Aku selalu diam. Tapi sekarang, saat aku ingin mandiri, aku tetap dianggap salah. Rangga tidak menjawab. Bumas justru semakin emosi dan menuding Diana dengan kasar. Kalau kamu nggak mau nurut, lebih baik kamu angkat kaki dari rumah ini. Aku nggak butuh menantu pembangkang. Diana tertegun. Dadanya terasa sesak. Ia menatap suaminya dengan penuh harap, berharap Rangga akan membela dan menenangkan ibunya. Namun, Rangga justru mengalihkan pandangan. Diana tersenyum pahit. Jadi seperti ini akhirnya. Ia selalu dianggap beban, meskipun sudah berusaha mati-matian. Tetapi Diana tidak akan menyerah. Jika mereka ingin melihatnya terpuruk, maka ia akan membuktikan bahwa ia bisa berdiri sendiri. Dengan kepala tegak dan hati yang penuh luka, Diana bertekad untuk melawan nasibnya sendiri. Diana menolak uang suami, menantang martabat mertua. Diana menggenggam uang kertas 5 lembar di tangannya. Nominal yang selama ini harus ia putar otak agar cukup untuk makan, bayar listrik, air, dan kebutuhan rumah lainnya. Namun kini, uang itu terasa begitu ringan di tangannya. Matanya lurus menatap Bumas yang masih berdiri dengan dada membusung, sementara Rangga menunduk dengan ekspresi yang sulit dibaca. Diana menarik napas panjang, menenangkan debaran jantungnya yang terasa menghantam dada. Lalu, dengan gerakan tegas, ia menyodorkan uang itu ke arah Bumas. Bu, ini uang dari Mas Rangga. Aku kembalikan. Seisi ruangan seketika sunyi. Rangga langsung menatap Diana dengan terkejut. Sedangkan Bumas mengernyit tidak percaya. Apa maksudmu? Suara Bumas merendah, tetapi tajam seperti pisau. Diana tetap tenang, meskipun hatinya masih bergejolak. Aku tidak butuh uang ini.
Aku bisa cari uang sendiri. Bu Mas menatap Diana seperti melihat sesuatu yang menjijikan. Kamu pikir bisa sombong karena sudah dapat uang recehan dari kerjaan jahit itu? Jangan konyol. Diana, kamu tetap istri. Tugasmu itu di rumah. Bukan sok-sokan cari uang sendiri. Diana tidak bergeming. Ia tetap berdiri tegak. Meskipun dalam hatinya ia bisa merasakan luka yang semakin dalam akibat ucapan Bu Mas. Aku bekerja bukan karena ingin sombong, Bu. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku tidak seboros yang Ibu tuduhkan. Aku tidak butuh 500.000 rupiah ini, karena aku bisa mencukupi kebutuhanku sendiri tanpa meminta sepeser pun dari suami atau ibu. Wajah Bu Mas memerah. Matanya membelalak dengan amarah yang nyaris meledak. Kamu menantangku. Ya. Kamu pikir aku akan percaya kalau kamu bisa hidup tanpa uang dari Rangga? Kamu cuma perempuan kampung yang gak tahu diri. Aku ini ibu dari suamimu. Aku yang lebih tahu mana yang benar dan mana yang salah. Diana tersenyum kecil. Senyum yang penuh luka. Ia sudah terlalu sering menerima hinaan, tetapi kali ini, ia tidak akan diam. Benar, Bu. Ibu memang lebih tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tapi kali ini, Ibu salah. Bu Mas terperanjat. Diana melangkah lebih dekat, menatap tajam wanita tua yang selama ini selalu menganggapnya rendah. Ibu pikir aku hanya menumpang hidup di rumah ini? Ibu pikir aku tidak bisa bertahan tanpa uang dari suami? Baik, aku akan buktikan. Mulai hari ini, aku tidak akan menyentuh uang pemberian Mas Rangga. Aku akan hidup dengan hasil kerja kerasku sendiri. Mari kita lihat siapa yang akan lebih bertahan. Dengan gerakan tegas, Diana menyelipkan uang itu ke tangan Bu Mas. Seketika, ruangan terasa begitu dingin. Bu Mas mendengus kasar, lalu meremas uang itu dengan kemarahan yang terlihat jelas di wajahnya. Kita lihat saja, Diana. Aku pastikan kamu bakal balik lagi dan merengek-rengek minta uang dari suamimu. Diana menatapnya dengan tenang. Kita lihat saja, Bu. Lalu, tanpa menoleh ke arah Rangga yang masih berdiri di sudut ruangan dengan kebingungan di wajahnya, Diana berbalik dan melangkah pergi. Dadanya terasa sesak, tetapi langkahnya ringan. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar membebaskan dirinya sendiri. Diana semakin mandiri, menunjukkan bahwa ia bisa hidup tanpa uang suami. Diana semakin larut dalam pekerjaannya. Setiap malam, suara mesin jahit menjadi teman setianya, menggantikan kebisingan tuduhan dan hinaan Bu Mas. Tangannya lincah menjahit kain demi kain, menghasilkan potongan yang rapi dan berkualitas. Awalnya, ia hanya menerima pesanan dari ibu-ibu sekitar rumah yang ingin menjahit pakaian sederhana, seperti daster atau rok rumahan. Namun, lama-kelamaan, hasil jahitannya mulai menarik perhatian lebih banyak orang. Suatu hari, seorang pelanggan tetapnya, Bu Rina, tersenyum puas saat mencoba gamis yang dijahit Diana. Diana, jahitanmu rapi sekali. Nggak nyangka, hasilnya malah lebih bagus dari di toko. Diana tersenyum, hatinya menghangat mendengar pujian itu. Terima kasih, Bu. Saya cuma berusaha melakukan yang terbaik. Bu Rina mengangguk. Kalau begini, kamu harus coba terima pesanan lebih banyak. Nak, saya yakin usaha jahitanmu bisa berkembang. Saran itu sempat membuat Diana terdiam. Benarkah ia bisa lebih berkembang? Namun, ia menepis keraguan itu. Tidak ada salahnya mencoba. Ia mulai lebih aktif mempromosikan jahitannya ke lingkungan sekitar, bahkan meminta tolong salah satu pelanggan setianya untuk membantu menyebarkan informasi. Hasilnya tidak sia-sia. Dari mulut ke mulut,
Nama Diana sebagai penjahit handal mulai dikenal. Kini, bukan hanya tetangga dekat yang datang, tetapi juga pelanggan dari luar lingkungan rumah mereka. Suatu siang, saat sedang sibuk mengukur kain, Diana dikejutkan oleh seorang wanita muda yang baru pertama kali datang ke rumahnya. "Mbak Diana ya? Aku dapat rekomendasi dari temanku. Katanya jahitan Mbak bagus. Aku butuh kebaya untuk acara tunangan. Bisa?" Diana tersenyum lebar. Ini adalah pesanan besar pertamanya. "Tentu bisa. Kapan acaranya?" Wanita itu menjawab dengan antusias. 2 minggu lagi. Aku pengen desain yang elegan tapi tetap simpel." Diana mengangguk mantap. "Saya bisa buatkan. Silakan pilih bahan kainnya dulu." Setelah pelanggan itu pergi, Diana menatap lembaran uang hasil DP yang ada di tangannya. Hatinya bergetar. Dulu, Rp500.000 yang diberikan Rangga terasa seperti tantangan besar yang harus dihadapi setiap bulan. Kini, dalam sehari saja, ia bisa mendapatkan lebih dari itu. Tanpa perlu menunggu belas kasihan suami atau omelan mertua. Ia berhasil membuktikan bahwa ia bisa menghidupi dirinya sendiri. Kini, Diana tidak lagi harus bergantung pada Rangga. Setiap kali butuh sesuatu, ia bisa membelinya sendiri tanpa meminta sepeser pun dari suaminya. Sepatu sandal yang talinya mulai putus, ia beli yang baru. Bumbu dapur habis, ia belanja tanpa perlu merasa bersalah karena dianggap pemboros. Bahkan, ia mulai menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditabung. Di dalam hati, ada rasa bangga yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa keberhasilannya ini pasti akan segera mengusik seseorang. Bu Mas tidak akan tinggal diam. Rangga merasa kehilangan kendali atas Diana. Sejak Diana semakin sibuk dengan jahitannya, Rangga mulai merasa ada yang berubah. Dulu, setiap kali pulang kerja, ia selalu disambut dengan wajah penuh senyum dan segelas teh hangat buatan istrinya. Sekarang, Diana lebih sering duduk di depan mesin jahitnya, sibuk dengan pesanan yang terus berdatangan. Di meja makan, makanan tetap tersedia seperti biasa, tetapi suasananya terasa berbeda. Diana tidak lagi banyak bicara. Ia tidak lagi menanyakan bagaimana hari Rangga di kantor. Diana seakan punya dunianya sendiri sekarang. Rangga merasa kehilangan kendali atas istrinya. Malam itu, ketika Rangga baru saja pulang kerja dan meletakkan tasnya, ia melihat Diana masih berkutat dengan mesin jahitnya. Tumpukan kain di sekelilingnya menunjukkan betapa sibuknya istrinya sekarang. "Diana, kamu nggak capek?" tanyanya, mencoba membuka percakapan. Diana menoleh sebentar dan tersenyum kecil. "Capek, tapi aku senang. Aku baru saja dapat pesanan dari pelanggan baru. Gajiku bulan ini sudah lebih dari 2 juta rupiah." Nada bangga dalam suara Diana membuat hati Rangga semakin gelisah. 2 juta rupiah? Itu hampir setengah dari gajinya sendiri. Diana tidak lagi bergantung padanya. Pikiran itu membuat dadanya terasa sesak. Seakan harga dirinya sebagai suami sedang terkikis perlahan. Dulu, Diana selalu menunggunya pulang, berharap uang belanja bulanan yang ia berikan. Sekarang, Diana bahkan bisa membeli kebutuhannya sendiri tanpa meminta izin padanya. Hal itu membuat Rangga semakin kesal. Dan yang lebih buruk lagi, Bu Mas terus menyulut api di hatinya. Bu Mas terus menghasut Rangga. Malam itu, setelah makan malam, Bu Mas duduk di ruang tamu sambil mengipasi dirinya dengan kipas lipat. Matanya melirik Diana yang masih sibuk dengan jahitannya. Lalu ia mendekati Rangga yang sedang duduk termenung. "Nak, kamu sadar nggak kalau istrimu sekarang sudah berubah?" Rangga mendesah.
malas menanggapi. Maksud ibu? Bumas mendekat. Suaranya merendah seakan menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Dulu dia selalu nurut, kan? Sekarang lihat, dia lebih sibuk cari uang daripada melayani suaminya. Kamu itu laki-laki, Rangga. Harusnya istri tunduk sama suami, bukan sibuk kerja sampai lupa kodratnya. Kata-kata itu seperti racun yang mulai meresap ke dalam pikiran Rangga. Kamu nggak lihat? Sekarang dia nggak pernah lagi minta uangmu. Lama-lama, dia nggak butuh kamu lagi. Nak, kalau perempuan sudah pegang uang sendiri, mereka gampang besar kepala. Lihat saja, sebentar lagi dia bakal ngelawan kamu. Wajah Rangga menegang. Ia tidak suka mendengar ibunya berbicara seperti itu, tetapi di dalam hatinya, ia tahu ada kebenaran dalam ucapan ibunya. Diana memang berubah. Diana tidak lagi sama seperti dulu. Dan itu membuat Rangga semakin gelisah. Bumas tersenyum tipis melihat ekspresi anaknya yang mulai bimbang. Ia tahu benih kebencian itu mulai tumbuh di hati Rangga. Dan sebentar lagi, Diana akan merasakan akibatnya. Rangga mulai berubah. Diana mulai merasakan perubahan sikap Rangga yang semakin dingin dan kasar. Dulu, meskipun mereka sering dihadapkan pada masalah ekonomi, Rangga masih bisa bersikap lembut padanya. Ia masih suka bercanda, masih menanyakan bagaimana hari Diana, atau sekadar membantunya merapikan rumah. Sekarang, kehangatan itu sudah hilang. Setiap kali pulang kerja, Rangga hanya melempar tasnya di atas meja dan langsung masuk ke kamar, seolah enggan berbicara dengannya. Jika Diana menyapanya, jawaban Rangga selalu pendek, seringkali disertai nada ketus yang menyakitkan. Kenapa, Mas? Diana akhirnya memberanikan diri bertanya suatu malam saat mereka duduk berdua di meja makan. Aku merasa kamu berubah. Rangga mendengus kecil tanpa menatapnya. Kamu aja yang ngerasa begitu, jawabnya singkat. Diana menghela napas, berusaha menahan perasaannya yang mulai tersakiti. Ia bukan perempuan yang cengeng, tetapi perubahan Rangga terasa begitu nyata. Dan semakin hari, perubahan itu semakin menyakitkan. Rangga dekat dengan perempuan lain. Awalnya, Diana mencoba menyangkal perasaannya. Mungkin Rangga hanya lelah. Mungkin Rangga hanya butuh waktu untuk menerima kenyataan bahwa istrinya kini mandiri. Namun, segala harapan Diana hancur saat ia mendengar bisik-bisik dari tetangga. Diana, kamu tahu nggak? Aku pernah lihat suamimu makan di warung Busari sama perempuan lain. Mereka kelihatan akrab banget, bisik Mbak Rina, tetangga sebelah rumah. Diana terdiam. Ah, mungkin cuma teman kantornya, Mbak, jawabnya dengan senyum dipaksakan. Meskipun di dalam hati, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, kecurigaan itu semakin kuat saat Diana melihat sendiri bukti yang tidak bisa disangkal. Suatu malam, saat ia sedang merapikan pakaian Rangga, Diana menemukan sebuah struk restoran mahal yang jatuh dari saku celana suaminya. Matanya membelalak. Makan malam untuk 2 orang dengan total hampir Rp300.000. Jantungnya berdegup kencang. Seumur-umur mereka menikah, Rangga tidak pernah sekalipun mengajaknya makan di restoran semahal itu. Diana berusaha tetap tenang. Ia melipat struk itu, menyimpannya di laci meja rias, dan berpikir, siapa perempuan yang dia ajak makan? Namun, jawaban dari pertanyaannya itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Pertemuan yang menyakitkan. Diana tidak pernah berniat mencari tahu lebih jauh. Ia percaya pada karma. Jika benar Rangga mengkhianatinya, maka suatu hari kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Dan itu terjadi lebih cepat dari yang ia bayangkan. Suatu sore,
Saat ia mengantar pesanan jahitan ke rumah seorang pelanggan, Diana melihat sesuatu yang membuat darahnya seketika membeku. Di seberang jalan, di depan sebuah kedai kopi, Rangga sedang duduk berdua dengan seorang perempuan. Bukan hanya sekadar duduk dan berbicara. Mereka tertawa, begitu akrab. Dan yang lebih menyakitkan, Rangga menggenggam tangan perempuan itu. Perempuan itu terlihat lebih muda, berpenampilan lembut, dengan senyum manis yang terlihat begitu patuh pada setiap kata-kata Rangga. Diana berdiri kaku di trotoar, merasakan sesuatu dalam dirinya remuk berkeping-keping. Ia ingin mendekati mereka. Ia ingin menampar Rangga dan menuntut penjelasan. Namun, di saat yang sama, ia tidak mau menunjukkan kelemahannya. Diana menarik napas dalam-dalam, menegakkan tubuhnya yang nyaris goyah. Jika ini memang kenyataan yang harus ia hadapi, maka ia akan menghadapinya dengan kepala tegak. Diana memutuskan untuk berhenti berjuang sendirian. Diana duduk di tepi ranjang, memandangi ruangan kecil yang selama ini menjadi saksi bisu perjuangannya. Dulu, tempat ini terasa begitu hangat. Sekalipun sempit dan sederhana, ia selalu merasa bahagia karena yakin bahwa ia dan Rangga memiliki cinta yang cukup untuk bertahan. Namun, sekarang semua terasa dingin dan kosong. Sudah terlalu banyak luka yang ia telan sendirian. Dan ketika Rangga pulang dengan wajah masa malam itu, Diana sudah siap menghadapi apapun yang akan terjadi. "Kamu masih kerja, kan?" tanya Rangga tanpa basa-basi. Diana menoleh, menatap wajah suaminya yang dulu penuh cinta, kini hanya dipenuhi amarah dan keegoisan. "Iya, aku masih kerja," jawabnya tanpa ragu. Rangga menghela napas kasar, lalu melempar tas kerjanya ke atas meja. "Berarti kamu nggak peduli sama aku. Kamu lebih milih kerja daripada jadi istri yang nurut." Diana tersenyum miris. "Aku selalu peduli, Mas. Bahkan saat kamu nggak pernah peduli sama aku." Mata Rangga menyipit. Ekspresinya semakin tidak suka. "Jangan belaga kuat, Diana. Aku masih suami kamu. Aku bisa melarang kamu kerja kapan saja." Diana menatapnya dengan tatapan tenang. "Kamu mau aku berhenti kerja, tapi kamu sendiri udah berhenti jadi suami yang baik buat aku." Rangga tersentak, tetapi sebelum ia bisa membalas, Bu Mas tiba-tiba muncul dari balik pintu. Bu Mas semakin geram. "Kamu ini perempuan kok kurang ajar sekali, ya?" seru Bu Mas dengan suara melengking. Diana tidak terkejut. Ia tahu cepat atau lambat, ibu mertuanya pasti akan ikut campur. Udah dikasih suami yang baik, masih aja kurang bersyukur. Cuma disuruh berhenti kerja aja nggak mau. Dasar istri nggak tahu diri. Diana tersenyum tipis. "Bu, suami yang baik itu nggak akan memaksa istrinya menyerah demi egonya sendiri," katanya dengan nada tenang. Bu Mas membelalak, tidak menyangka bahwa Diana berani berbicara seperti itu. "Jadi kamu sekarang berani ngelawan aku?" Diana menegakkan bahu. Dulu, ia selalu memilih diam. Selalu menelan semua hinaan dengan sabar. Tapi tidak malam ini. "Aku cuma nggak mau lagi jadi perempuan bodoh yang selalu menurut meskipun diinjak-injak." Bu Mas tampak semakin kesal. Wajahnya memerah. Bibirnya bergetar menahan amarah. "Dengar, ya, rumah ini masih rumah Rangga. Kamu nggak bisa berlagak seolah kamu yang berkuasa di sini." Diana mengangguk. "Betul, rumah ini memang rumah Mas Rangga," katanya santai. "Tapi kalau aku nggak dihargai di sini, aku juga punya pilihan untuk pergi." Bu Mas terdiam. Rangga juga terlihat terkejut. Sepertinya mereka tidak menyangka Diana akan mengatakan hal itu. Sejak menikah, Diana selalu menurut, tidak pernah membantah.
tidak pernah membela diri. Tapi sekarang, mereka melihat versi Diana yang berbeda. Versi Diana yang tidak takut lagi. Rangga mulai panik. "Kamu mau pergi kemana?" tanya Rangga akhirnya. Diana tersenyum tipis. "Aku bisa pergi kemanapun yang aku mau, Mas," katanya lembut, tapi penuh ketegasan. Rangga semakin tidak tenang. "Jadi ini intinya. Kamu udah ngerasa bisa cari duit sendiri, makanya kamu gak butuh aku lagi." Diana menatapnya lekat-lekat. "Bukan aku yang berubah, Mas. Kamu yang berubah. Kamu yang gak lagi menghargai aku." Suaranya terdengar lebih tenang dari yang ia kira. "Dan aku gak mau mempertahankan sesuatu yang udah gak sehat." Rangga terdiam. Bumas masih mendengus kesal. Tetapi kali ini ia tidak bicara. Mungkin, untuk pertama kalinya, mereka sadar bahwa Diana bukan lagi perempuan yang bisa mereka kendalikan sesuka hati. Diana menarik napas dalam-dalam. Mungkin ini memang saatnya. Saatnya ia benar-benar memilih kebahagiaannya sendiri. Rangga kehilangan semuanya. Rangga duduk di ruang tamu. Wajahnya penuh frustrasi. Ia mengacak-acak rambutnya. Napasnya berat. Hari ini, ia resmi kehilangan pekerjaannya. "Aku dipecat, Bu," gumamnya dengan suara lemah. Bumas yang sedang duduk di kursi kayu menoleh dengan ekspresi tak percaya. "Apa?" serunya. "Kamu bercanda, kan?" Rangga menggeleng lemah. "Bos bilang, mereka harus melakukan pengurangan karyawan. Aku termasuk yang kena." Bumas terdiam. Wajahnya mendadak pucat. Mereka selalu menggantungkan hidup pada gaji Rangga. Sekarang, tidak ada lagi uang yang bisa mereka pegang. Ya Tuhan, lalu bagaimana kita bisa hidup? Rangga tidak menjawab. Kepalanya penuh dengan penyesalan. Dulu, ia tidak pernah berpikir jauh. Selama ini, ia selalu merasa aman karena punya pekerjaan tetap. Tapi sekarang, ia bahkan tidak bisa memberikan uang belanja lagi. Ia melirik ke kamar yang dulu menjadi tempat tidur Diana. Kosong. Hanya menyisakan kenangan pahit tentang bagaimana ia dan ibunya memperlakukan perempuan yang seharusnya menjadi pendamping hidupnya. Dan Diana sedang bersinar. Semakin sukses. Diana semakin berjaya. Di sebuah butik kecil yang baru saja ia buka, Diana berdiri di belakang meja kasir, tersenyum hangat pada pelanggan yang baru saja membeli pakaian buatannya. Dulu, ia hanya seorang penjahit rumahan yang bekerja diam-diam agar tidak ketahuan oleh Bumas dan Rangga. Sekarang, bisnisnya berkembang pesat. Ia bahkan memiliki beberapa karyawan yang membantunya. "Terima kasih, Mbak Diana. Aku suka sekali bajunya," ujar salah satu pelanggan dengan senyum lebar. Diana mengangguk ramah. "Sama-sama. Semoga cocok dipakai." "Ya." Setelah pelanggan pergi, ia menghela napas lega. Ia sudah melalui begitu banyak hal. Dihina, diremehkan, bahkan dituduh sebagai istri pemboros. Dan sekarang, ia membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri sendiri. Tanpa suami. Tanpa mertua yang selalu menyudutkannya. Tanpa siapapun yang berusaha menjatuhkannya. Rangga kembali datang. Suatu sore, saat Diana sedang mengecek laporan keuangan butik, seseorang datang tanpa diundang. Rangga. Diana tidak terkejut. Ia sudah mendengar dari beberapa kenalannya bahwa Rangga kehilangan pekerjaannya. Lelaki itu berdiri di depan pintu butik, terlihat lebih lusuh dan tidak terawat. "Diana," panggilnya pelan. Diana menutup buku catatannya, lalu menatap pria yang dulu pernah menjadi suaminya. "Ada apa, Mas?" tanyanya tenang.
Rangga menelan ludah. Melihat Diana sekarang membuatnya semakin sadar akan kebodohannya. Perempuan yang dulu ia hina, perempuan yang ia abaikan, perempuan yang ia anggap tidak berguna, kini jauh lebih bersinar daripada dirinya. Aku cuma mau minta maaf. Suaranya terdengar ragu. Aku sadar aku salah. Diana menatapnya dalam diam. Dulu, mungkin ia akan menangis jika mendengar Rangga mengatakan itu. Tapi sekarang, hatinya sudah terlalu kuat untuk menangis karena orang yang tidak pernah menghargainya. Maaf, Mas Rangga, katanya lembut. Tapi maaf saja nggak akan mengubah apapun. Rangga tampak semakin putus asa. Aku kehilangan pekerjaan. Diana, aku butuh bantuanmu. Lanjutnya, Diana tersenyum miris. Dulu, ia pernah memohon kepada Rangga agar lebih menghargainya. Dan Rangga memilih untuk mengabaikannya. Sekarang, giliran Rangga yang membutuhkan pertolongannya. Aku udah nggak punya urusan sama kamu lagi, Mas. Jawab Diana mantap. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang. Rangga menatapnya dengan ekspresi penuh penyesalan. Tapi bagi Diana, itu semua sudah terlambat. Hidup berbalik. Diana kini jauh lebih kuat. Ia bukan lagi perempuan yang bisa diinjak-injak. Bukan lagi menantu yang harus menundukkan kepala saat dihina. Bukan lagi istri yang bergantung pada belas kasihan suaminya. Sekarang, ia adalah perempuan mandiri yang memiliki bisnis sendiri, mampu membeli apapun yang ia inginkan tanpa harus meminta kepada siapapun. Setiap pagi, ia bangun dengan hati tenang, menjalankan bisnisnya dengan penuh semangat. Hidupnya jauh lebih baik tanpa Rangga dan Bumas. Di sisi lain, hidup Rangga dan Bumas semakin sulit. Derita Rangga dan Bumas. Rumah yang dulu mereka tinggali terasa semakin sempit. Tanpa penghasilan tetap, mereka mulai tercekik. Rangga sudah mencoba mencari pekerjaan baru, tetapi tidak ada perusahaan yang mau menerimanya dengan mudah. Persaingan kerja semakin ketat, sementara keahliannya biasa-biasa saja. Mungkin kalau dulu aku lebih fokus bekerja daripada mengurusi perempuan lain, aku tidak akan seperti ini. Gumamnya sambil menatap langit-langit kamar yang mulai berjamur. Sementara itu, Bumas juga merasakan dampaknya. Dulu, ia bisa bersikap sombong kepada siapa saja. Bisa membanggakan anaknya yang bekerja di kantor. Bisa menghina menantunya yang dianggap tidak berharga. Sekarang, ia bahkan harus berpikir berkali-kali sebelum membeli lauk di warung. Bu, makan pakai telur lagi, keluh Rangga suatu hari. Bumas menghela napas panjang. Kalau kamu punya uang buat beli ayam, beli sendiri, bentaknya kesal. Rangga diam. Ia tidak bisa membantah karena kenyataannya mereka benar-benar sedang kesulitan. Dan yang lebih menyakitkan bagi mereka, di saat mereka semakin jatuh, Diana semakin berjaya. Diana menolak membalikkan badan. Sore itu, Diana duduk di dalam butiknya, melihat laporan keuangan yang terus meningkat. Bisnisnya berkembang pesat. Pelanggan semakin banyak. Bahkan, ia mulai berpikir untuk membuka cabang baru. Tiba-tiba, seorang pegawai masuk ke ruangannya. Bu Diana, ada tamu yang ingin bertemu. Siapa? Pak Rangga dan ibunya. Diana tersenyum kecil. Sudah bisa ditebak. Dengan tenang, ia melipat laporan keuangannya dan melangkah keluar. Dan di sana, berdiri dua orang yang dulu pernah menganggapnya tidak berharga. Bumas tampak jauh lebih tua daripada terakhir kali Diana melihatnya. Matanya cekung, tubuhnya lebih kurus. Rangga juga tidak jauh berbeda. Ia terlihat lusuh dan letih. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kesombongan seperti dulu.
Apa tujuan kalian datang ke sini? Tanya Diana dengan nada datar. Bu Mas menelan ludah, lalu memaksa dirinya tersenyum. Diana, kami hanya ingin bicara. Diana menyilangkan tangan di dada. Bicara apa? Mau menghina aku lagi? Bukan begitu, Diana. Kami hanya... Bu Mas ragu-ragu. Rangga akhirnya angkat suara. Kami butuh bantuanmu, Diana. Diana menatap mereka dengan ekspresi tanpa emosi. Dulu, aku yang butuh kalian. Aku cuma minta dihargai, dihormati sebagai istri dan menantu. Tapi apa yang kalian lakukan? Bu Mas dan Rangga tidak bisa berkata apa-apa. Diana tersenyum sinis. Sekarang, giliran kalian yang butuh aku. Suasana hening. Bu Mas menggenggam tangan Diana, mencoba menunjukkan wajah memelas. Diana, tolonglah. Kami benar-benar sedang kesulitan. Diana menepis tangannya dengan pelan. Dulu, aku pernah kesulitan juga, Bu. Tapi waktu itu, kalian malah menindasku. Bu Mas mulai menangis. Rangga menunduk penuh rasa malu. Tapi Diana tidak lagi peduli. Baginya, masa lalu sudah selesai. Ia tidak akan membiarkan orang-orang yang pernah menyakitinya kembali merusak hidupnya. Tanpa rasa ragu, Diana menatap mereka untuk terakhir kali dan berkata, "Pergilah. Aku sudah tidak ada urusan dengan kalian lagi." Lalu, ia berbalik dan meninggalkan mereka tanpa menoleh sedikit pun. Kehancuran Bu Mas dan Rangga. Bu Mas terbaring lemah di atas kasur reyotnya. Nafasnya tersengal-sengal, keringat dingin membasahi dahinya, dan tubuhnya semakin kurus. Sudah beberapa hari ia tidak makan dengan benar. Rangga duduk di sampingnya dengan wajah penuh kepanikan. "Bu, kita harus ke dokter. Ini nggak bisa dibiarkan," katanya cemas. Bu Mas menggeleng lemah. "Kita nggak punya uang, Rangga." Kata-kata itu seperti tamparan keras bagi Rangga. Dulu, mereka hidup nyaman. Mereka bisa makan enak, Bu Mas bisa pergi ke salon setiap minggu, dan mereka bisa dengan mudah merendahkan orang lain, terutama Diana. Sekarang, mereka bahkan tidak mampu membeli obat. Rangga akhirnya mengambil keputusan besar. Ia tahu ada satu orang yang mungkin bisa membantunya, tapi itu berarti ia harus menelan harga dirinya, harus merendahkan diri di hadapan perempuan yang dulu ia hina. Ia menarik napas panjang. Lalu, dengan langkah gontai, ia pergi ke butik mewah milik Diana. Pertemuan kembali. Diana sedang sibuk memilih kain baru untuk koleksi butiknya ketika seorang pegawainya datang. "Bu, ada tamu yang ingin bertemu dengan Anda." Diana melirik sekilas. "Siapa?" Pegawai itu tampak ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Pak Rangga, Bu." Diana tersenyum sinis. "Suruh dia masuk." Beberapa saat kemudian, Rangga masuk ke dalam butik dengan langkah yang jauh berbeda dari dulu, tidak lagi penuh keangkuhan, melainkan penuh beban dan penyesalan. Diana duduk di balik mejanya, menyandarkan tubuh dengan santai, lalu menatap Rangga dengan ekspresi dingin. "Ada perlu apa?" tanyanya tanpa basa-basi. Rangga menundukkan kepala. "Diana, aku tahu aku sudah banyak salah. Aku tahu aku dulu menyakitimu. Tapi kali ini, aku benar-benar butuh bantuanmu." Diana mengangkat alis. "Bantuan?" Rangga menelan ludah. "Ibu sakit parah. Diana, kami tidak punya uang untuk berobat. Aku mohon, Diana, tolong bantu kami." Diana tersenyum kecil. Ia bangkit dari tempat duduknya, berjalan mendekati Rangga,
lalu menatapnya dengan penuh kemenangan. Dulu, saat aku meminta sedikit pengertian, kalian tidak memberikannya. Saat aku hanya ingin dihormati sebagai istri dan menantu, kalian malah menghina aku. Sekarang, setelah kalian jatuh, baru kalian ingat aku. Rangga terdiam. Diana menepuk-nepuk bahu mantan suaminya dengan pelan. Lucu sekali. Ya, dulu, aku dianggap tidak berharga. Aku dianggap perempuan lemah yang hanya merepotkan kalian. Tapi lihat sekarang. Ia tertawa kecil, tawa yang penuh ejekan. Kamu yang sekarang datang kepadaku dengan wajah penuh penyesalan, memohon belas kasihan dariku. Rangga menunduk semakin dalam. Aku tahu aku salah. Diana, aku tahu aku telah menyia-nyiakanmu. Diana mendekatkan wajahnya, menatapnya tajam. Lalu kenapa? Aku seharusnya peduli? Seharusnya aku kasihan? Seharusnya aku memaafkan dan menolong kalian? Rangga tidak bisa menjawab. Diana tersenyum dingin. Sayangnya, aku bukan lagi perempuan bodoh yang bisa kalian injak-injak. Ia berbalik, berjalan menuju meja kerjanya, lalu mengambil dompetnya. Rangga menatapnya dengan penuh harapan. Tapi kemudian, Diana mengambil selembar uang 50.000 dan melemparkannya ke lantai di depan Rangga. Ambil itu. Mungkin cukup untuk beli obat murah di warung. Wajah Rangga memerah karena malu. Diana menatapnya dengan penuh kemenangan. Sekarang, silakan keluar dari butikku. Aku sudah terlalu lama membuang waktu untuk orang yang tidak penting. Rangga mengepalkan tangan, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan wajah tertunduk, ia mengambil uang itu, lalu berjalan pergi dengan langkah berat. Dan Diana? Ia hanya tersenyum puas. Kejatuhan Rangga dan Bumas. Hari-hari semakin berat bagi Rangga dan Bumas. Tidak ada lagi kemewahan. Tidak ada lagi gengsi yang bisa mereka pamerkan. Rumah mereka mulai tampak lusuh. Bahkan untuk makan sehari-hari saja mereka harus berhemat. Bumas yang terbiasa hidup enak ini harus merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki uang. Ia terpaksa berhutang di warung, sesuatu yang dulu tidak pernah terlintas di pikirannya. Namun, lebih dari itu, yang paling menyakitkan bagi mereka bukan hanya kemiskinan, tetapi kenyataan bahwa Diana kini hidup jauh lebih baik tanpa mereka. Diana tidak hanya sukses dengan butik dan bisnis jahitnya, tetapi juga mulai merambah ke bisnis fashion yang lebih besar. Berita tentang kesuksesannya tersebar luas. Ia sering diundang dalam acara sosial. Namanya disebut-sebut sebagai salah satu pengusaha perempuan yang inspiratif. Foto-fotonya terpampang di majalah, di media sosial, di mana-mana. Dan itu semakin membuat Rangga dan Bumas tersiksa. Penghinaan kembali terjadi. Tapi kali ini berbalik. Suatu hari, di sebuah pasar, Bumas yang sudah tampak tua dan lemah berusaha membeli sayur dengan uang receh yang ia kumpulkan. Namun, saat ia hendak membayar, pemilik warung menghela napas panjang. Maaf, Bu, tapi utang ibu kemarin belum lunas. Saya nggak bisa kasih barang dulu. Bumas merasa wajahnya panas. Tolonglah, saya butuh makan. Nanti saya bayar kalau sudah ada uang, katanya dengan suara rendah. Pemilik warung menggeleng. Saya juga butuh uang, Bumas. Saya nggak bisa terus ngasih tanpa kepastian kapan dibayar. Orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik, menatap Bumas dengan tatapan iba sekaligus meremehkan. Bumas tidak pernah mengalami ini sebelumnya. Dulu, ia selalu memandang rendah orang-orang seperti mereka. Sekarang, ia yang menjadi bahan ejekan. Dengan penuh rasa malu, Bumas berbalik dan pergi.
Ia tidak bisa menahan air matanya. Saat itulah, di seberang jalan, matanya menangkap sosok yang sangat dikenalnya. Diana. Ia keluar dari sebuah mobil mewah dengan anggun, mengenakan gaun mahal, sepatu hak tinggi, dan tas branded. Orang-orang langsung memandangnya dengan penuh kekaguman. Itu Diana, kan? Yang punya butik besar itu. Iya, dia sukses banget sekarang. Cantik dan sukses. Beruntung banget ya. Bumas merasa dadanya sesak. Diana melangkah dengan percaya diri, tidak menoleh sedikit pun ke arah Bumas, seolah-olah perempuan tua itu bukan siapa-siapa baginya. Dan bagi Bumas, itu lebih menyakitkan daripada ribuan hinaan. Diana sudah melupakan mereka. Rangga terpuruk. Tidak hanya ibunya yang merasakan penderitaan. Rangga, yang dulu merasa superior sebagai laki-laki, kini hanya seorang pria pengangguran yang ditinggalkan oleh wanita yang dulu ia pilih. Ya, wanita yang dulu dianggap lebih baik dari Diana telah pergi meninggalkannya. Setelah Rangga kehilangan pekerjaannya dan hidupnya mulai berantakan, perempuan itu dengan mudah berpaling kepada pria lain yang lebih mapan. Rangga kini hidup tanpa pekerjaan, tanpa uang, dan tanpa siapa-siapa. Ia mencoba mencari pekerjaan baru, tetapi tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Nama baiknya sudah rusak setelah ia dipecat. Ia pun mencoba meminta bantuan teman-temannya, tetapi mereka hanya memberikan janji-janji kosong. Dan akhirnya, ia mulai benar-benar merasakan apa yang dulu ia lakukan pada Diana. Kesepian, rasa terbuang, rasa tidak berharga. Ia menghabiskan hari-harinya dengan duduk termenung di teras rumah yang mulai kusam, merenungkan semua kesalahannya. Dulu, ia bisa saja bahagia. Dulu, ia bisa saja mempertahankan pernikahannya dengan Diana dan mendukung istrinya. Tetapi kesombongan, ego, dan ketamakannya menghancurkan semuanya. Dan kini, ia hanya bisa melihat dari kejauhan bagaimana Diana menikmati hidup yang seharusnya bisa ia jalani. Tapi itu sudah terlambat, kehidupan Rangga dan Bumas yang semakin terpuruk. Hari demi hari, kehidupan Rangga dan Bumas semakin berat. Tidak ada lagi harga diri. Tidak ada lagi kehormatan yang bisa mereka banggakan. Mereka benar-benar jatuh ke titik terendah. Rangga, dari seorang pria bergengsi menjadi orang yang direndahkan. Rangga yang dulu hidup enak kini benar-benar merasa seperti sampah masyarakat. Ia sudah mencoba melamar pekerjaan di berbagai tempat, tetapi tidak ada yang mau menerimanya. Maaf, Mas Rangga. Nama Mas sudah jelek di perusahaan lama. Kami tidak bisa menerima karyawan dengan rekam jejak seperti itu, kata seorang HRD dengan nada enggan. Rangga hanya bisa mengangguk lemah. Ia berjalan keluar dari kantor dengan langkah berat. Kepalanya tertunduk. Laki-laki yang dulu begitu percaya diri, begitu sombong, kini hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Saat melewati sebuah restoran, ia melihat para pria berpakaian rapi menikmati makan siang mereka. Teringat dulu, ia juga sering makan di tempat mewah bersama teman-temannya. Sekarang, bahkan untuk membeli nasi bungkus pun, ia harus berpikir dua kali. Rangga mencoba mencari pinjaman uang dari teman-temannya, tetapi mereka semua mulai menjauh. Orang-orang yang dulu menghormatinya kini hanya menganggapnya beban. Ia bahkan pernah mendengar salah satu temannya berbisik, dulu sok kaya dan sombong, sekarang jatuh miskin baru sadar. Hatinya semakin sakit. Ia tahu semua ini adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Menghancurkan pernikahannya, meremehkan istrinya, dan membiarkan ibunya mengendalikan hidupnya. Bumas, dari wanita anggun menjadi pengemis harga diri. Sementara itu, Bumas yang selama ini hidup dengan gengsi tinggi kini harus menghadapi kenyataan yang lebih pahit. Dulu,
Ia memandang rendah orang-orang miskin, menghina menantunya, dan merasa paling berkuasa. Tetapi sekarang, ia yang harus meminta belas kasihan. Suatu pagi, ia pergi ke rumah tetangganya, Bu Mirah, seorang ibu rumah tangga sederhana yang dulu sering ia hina. Bu Mirah, saya bisa pinjam beras sedikit? Nanti saya ganti kalau ada uang. Bu Mirah menatap Bu Mas dengan tatapan iba, tetapi ia tidak bisa lupa bagaimana Bu Mas pernah meremehkan dirinya. Maaf, Bu Mas. Saya juga harus pikirin keluarga sendiri. Kalau sedikit-sedikit minjam, saya nanti gimana? Bu Mas hanya bisa menelan ludah dan menundukkan kepala. Dengan langkah lemah, ia pulang ke rumah. Di dalam rumah, ia menangis terisak. Dulu, ia selalu menganggap dirinya wanita terhormat. Dulu, ia berpikir Diana hanyalah perempuan rendahan yang tidak pantas untuk Rangga. Tetapi sekarang, Diana yang mereka hina kini hidup lebih baik, sementara ia harus menahan lapar. Kehidupan yang menghancurkan harga diri. Mereka berdua semakin terpuruk. Rangga mulai bekerja serabutan, kadang menjadi kuli bangunan, kadang menjadi ojek, tetapi uangnya tidak pernah cukup. Bu Mas yang semakin tua mulai sering sakit-sakitan, tetapi tidak ada uang untuk berobat. Rangga pernah berpikir untuk kembali meminta bantuan Diana. Tetapi setiap kali ia melihat Diana di media sosial, terlihat anggun, bahagia, dan sukses, ia tahu Diana sudah tidak lagi peduli padanya. Sebuah kenyataan yang paling menyakitkan. Hidup mereka kini hanyalah penyesalan yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Kehidupan yang kian menyedihkan. Hari-hari berlalu, tetapi tidak ada yang membaik dalam kehidupan Rangga dan Bu Mas. Rangga semakin tenggelam dalam kemiskinan dan penyesalan. Ia sering duduk termenung di depan rumah kontrakan kecil mereka, mengingat bagaimana dulu ia begitu sombong. Kini, ia hanya seorang pria yang kehilangan segalanya. Sementara itu, Bu Mas semakin sakit-sakitan. Tubuhnya melemah, wajahnya tampak lebih tua dari usianya, dan suaranya tidak lagi sekencang dulu. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Rangga melihat ibunya menggigil di kasur butut mereka. Bu, kita ke dokter. Ya, ujar Rangga, meski ia tahu tidak punya uang. Bu Mas hanya menggeleng pelan. Air matanya mengalir. Tidak usah. Nak, ibu sudah terlalu banyak dosa. Semua ini balasan untuk ibu, katanya lirih. Rangga menunduk. Hatinya hancur. Ia tidak pernah menyangka hidupnya akan berakhir seperti ini. Momen terakhir dan penyesalan yang terlambat. Beberapa minggu kemudian, Bu Mas menghembuskan napas terakhirnya. Ia meninggal di rumah kontrakan kecil mereka, dalam kondisi miskin dan penuh penyesalan. Rangga hanya bisa menangis di sisi jenazah ibunya. Tidak ada lagi orang yang mau peduli pada mereka. Ia ingin menghubungi Diana, tetapi ia tahu semuanya sudah terlambat. Diana sudah pergi dari hidupnya. Saat pemakaman, hanya ada beberapa tetangga yang hadir. Tidak ada keluarga, tidak ada sanak saudara yang datang. Mereka yang dulu dekat dengan Bu Mas memilih untuk menjauh setelah tahu kehidupannya sudah tidak mewah lagi. Rangga merasakan kesepian yang begitu menyiksa. Dan itulah puncak dari semua karma yang harus ia terima. Diana, perempuan yang telah menang. Di tempat lain, Diana menikmati hidupnya yang kini penuh kebahagiaan. Ia tidak lagi hidup dalam kesedihan. Ia telah menjadi wanita yang sukses dan mandiri. Suatu hari, ia mendengar kabar tentang kematian Bu Mas dan kehancuran Rangga. Tetapi Diana hanya menatap langit, menarik napas panjang, dan tidak ada air mata yang keluar. Dulu aku menangis karena mereka, gumamnya. Sekarang,
Aku sudah tidak punya alasan untuk menangisi mereka lagi. Diana sudah menang. Pesan moral. Kisah ini memberikan pelajaran berharga bahwa jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena saat ini ia berada di bawahmu, karena hidup selalu berputar. Kesombongan dan keegoisan hanya akan membawa kehancuran. Ketika seseorang yang tulus dan baik disia-siakan, suatu saat kau akan merindukannya, tetapi ia sudah terlalu jauh untuk kembali. Salam penutup. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran dan inspirasi untuk kita semua. Hidup adalah karma. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Kilauan hati berkilau.